istilahnya kenangan bersama guru kita Syekh Zaizam. Masya Allah. Bagaimana melihat sosok dari guru kita Syekh Zaizam ini, mungkin pernah bertemu ya, atau kan ada kenangan-kenangan yang indah yang tidak bisa terlupakan mengenai sosok guru kita, mulai dari dari dulu mungkin. Panjang dikit nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi ketemu pertama kali sama Kiai Jawi Jom itu di tahun 1998. Pertama kali belajar, yang belum tahu nih mau dibawa kitab apa nih. Taunya disuruh beli Marukil, kitab Marukil Ubudiyah. Pergilah ke toko Jembatan Lingkung. Karena kita ini awam dan belum tahu, dikasihlah kitab kuning nih. Belilah kitab kuning itu. Walaupun saya tuh pun nggak ngerti kitab kuning itu apa nih. Pas dibuka, kitabnya itu gundul. Sampailah ke tempat Kiai hari Minggu pagi. Dengan cara bismillah memberanikan nanya, Kiai ini kitabnya. Kiai bingung, jingak muka aku nih. Dipandangnya, baru ya belajar. Iya Kiai. Bukan yang ini kitabnya. Kitabnya itu ada yang sudah ada bahasa Indonesianya. Kalau ini kaki tidak bisa bacanya karena huruf gundul galo. Dari situ lami aku tuh terkesan ya. Kok dia tahu kalau aku tuh tidak bisa cak tenang bacanya. Jadi besok minggu keduanya kata Kiai, nah ini kitabnya, tolong dipelajari. Tidak minta mas kawin Mi, cuma dikasihnya be. Kitab Marukil Ubudiyah sama kitab Hikam yang sampai sekarang kami pelajari masih. Itulah kesan pertama kami ketemu sama Kiai. Rasanya kayak mana ya? Kalau kita tuh tidak bisa baca Quran sama Arab tuh Mi, rasanya cak mana nak ngadep tuh, nak ngomong tuh bingung gitu. Nah tapi pas dikasih kitab yang ada bahasa Indonesianya, ya Allah kata kok Kiai ini ngerti apa yang ada di hati aku tuh. Walaupun juga baru belajar Iqra istilahnya tuh, baru tahu abatasanya tuh. Nah terus pesan Kiai rajin-rajin ke majelis, pasti ada berkahnya. Alhamdulillah Mi, sampai sekarang tuh banyak berkahnya. Anak-anak sudah nikah, bisa jingak rumah Allah, ada rezeki juga. Mungkin itulah kesan kami atas berkah dari Kiai yang sampai sekarang tidak bisa kami lupakan. Kalau lihat ininya, sosoknya gimana? Orang itu, ada orang yang mungkin tawadhu gitu, atau ada yang malah gimana lihatnya ini? Kalau selama dilihat sambil belajar gitu. Kalau dia kok Kiai itu orangnya yang biasa-biasa itu nah, walaupun dia ilmunya tinggi, tapi tidak mir ke dunia aja itu nah. Yo biasa-biasa itu nah. Kalau ada, yo dimakan sama-sama. Terus kalau tiap majelis itu pasti nak masak. Berbagi. Iya. Nyai di rumah tuh pasti masak. Ada bubur, ada kue, cak tenang. Walaupun kadang yo Kiai itu kan rezekinya kita tahu lah cak mana, tapi kok ada terus tiap hari Minggu itu pasti ada makanan. Kalau tidak bubur model, apa burgo, apa kue-kue cak tenang. Pasti orang rumahnya disuruh masak. Jadi tiap minggu tuh ada berkahnya cak tenang. Di samping kita dapat ilmu juga kenyang baliknya. betul. Jadi sampai sekarang ya, tetap ikut belajar Iya, belum. sampai sekarang punya cucu sudah dari anak yang pertama. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga istiqomah Mi. Amin. Ya, mungkin kembali ke kalau lama juga. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau dengan beliau itu jadi mau nangis. Karena banyak kenangan terindah. Iya. Orangnya sangat pengertian. Betul. Sangat pengertian, kemudian apa ya? Dia tidak menempatkan dirinya seseorang yang disegani atau dihormati gitu loh terhadap kita. Alhamdulillah. Jadi memang awal pertama kesini belajar tuh sama gara-gara Cik Elis ya. Cik Elis yang duluan belajar kesini, kemudian waktu itu Ustadz Majid yang ngajarnya, dan itu Cik Elis dengan Ustadz Majid belum menikah. Jadi diajak kesini, dikenalkanlah kepada Kiai. Alhamdulillah beliau sangat welcome sekali, sangat welcome sekali, dan akhirnya kata welcome itu selalu beliau lontarkan di saat saya datang. Saya bilang, how are you Kiai?
Alhamdulillah, fine. Beliau luar biasa mau belajar walaupun dengan orang muda, orang yang mungkin kita belum ada ilmunya sedikit pun, tapi beliau mau belajar. Kemudian yang saya tuh sangat bangga juga di saat beliau hadir ke rumah, kemudian orang tua saya juga tahu kalau saya belajar bersama beliau, orang tua saya bangga dan sangat-sangat bersyukur karena beliau ini adalah guru dari orang tua saya. Dan saya tidak tahu itu kalau mereka, oh itu kan guru kami katanya, alhamdulillah kamu ini bisa ke situ. Dan akhirnya almarhum papi minta beliau yang menyolatkan saat ini. Nanti kalau saya meninggal minta Kiai Jawabi yang menyolatkan. Dan alhamdulillah itu juga beliau laksanakan luar biasa, walaupun beliau waktu itu sudah didorong pakai kursi roda ya, namun tetap mengijabah atau mengabulkan keinginan dari orang-orang. Dan semangat, itu iya sangat luar biasa. Dan saya teringat kenangan saya sama beliau itu, kalau rambutnya sudah panjang saya gundulin, ayo Kiai rambutnya sudah panjang, gundul, ayo come on kan gitu kan. Kemudian saya potongin kukunya segala macam kan. Alhamdulillah beliau itu yang sangat, sampai dia bilang nanti kalau kamu mau menikah panggil ke sini, ajak sini dulu suamimu. Calon. Iya waktu itu. Jadi kenangan sama beliau ini, saya pernah ikut beliau juga ngajar di daerah belakang pasar, di belakang pasar Hero itu ya. Saya pernah ikut beliau juga ngajar di situ malam-malam. Tapi tetap beliau harus pulang. Jadi sangat-sangat caring banget sama kita, dan itu merupakan suatu yang tidak pernah terlupakan. Terus setiap kita majelis pasti dia bagi doa, bagi kertas ya. Selalu bagi kertas, bagi ilmu. Karena bagi prinsip Kiai itu ilmu itu bukan untuk disimpan, tapi ilmu itu dibagikan. Kalau dibagikan insya Allah akan tetap ada di dalam tubuh diri kita. Dan itu benar-benar jadi suatu pegangan buat kita bahwa jangan pelit terhadap ilmu, karena ilmu itu bukan punya kita, punya Allah. Insya Allah apa yang kita bagikan karena Allah, kebaikan akan kembali kepada kita. Begitu. Kayaknya kalau mau diceritakan sangat panjang dan banyak sekali. Luar biasa. Kebaikan beliau itu, dan alhamdulillah ya, di saat saya tak pernah saya mendengar berita buruk. Oh beliau itu orangnya baik, oh beliau itu orangnya sabar. Dan tetangga saya pernah beliau berdoa di rumah, di suatu acara gitu, beliau berdoa dan yang komentar siapa? Tetangga saya yang non muslim. Katanya saya senang sama Kiai itu. Kenapa? Karena dia berdoa bukan hanya dengan Arabnya, dengan artinya. Jadi kita yang tidak mengetahui apa yang Arab itu bisa tahu dengan apa yang beliau katakan. Yang diartikan sama Kiai. Nah itu jarang-jarang kan terjadi di zaman beliau kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak mungkin melihat dari beliau juga. Kiai juga banyak punya pantun yang tersimpan. Iya. Dan saya pun akhirnya kalau diminta untuk memimpin doa di suatu komunitas, saya ingat beliau, jadi saya harus lebih banyakin lagi baca artinya, gitu, agar orang lain mengerti untuk mengaminkan. Amin ya rabbal alamin. Iya. Cukup menarik ceritanya. Jadi sampai sempat sangat dekat sekali ya. Iya betul. Sampai motong rambut, muting kuku. Jadi suatu keberkahan. Amin. Untuk berdoa. Mungkin terakhir apa pesan-pesan untuk saudari-saudari kita muslimah mungkin yang pernah belajar atau belum pernah belajar, untuk mungkin imbauan untuk majelis taklim kita, apa pesan-pesan untuk saudara-saudari kita? Silakan. Yang di luar selagi nonton. Baik, jadi himbauan saya jangan pernah berhenti untuk belajar, karena beliau pun Syekh Kiai Syekh Zawawi Izam ini belajar sampai beliau menutup mata.
semua buku-buku itu dia selalu pelajari, dan itu sangat-sangat membuat kita menanamkan dalam hati bahwa memang betul belajar itu sampai mati. Dan silakan bagi yang belum tahu atau belum kenal dengan sosok beliau, silakan hadir di sini nanti, datang di Sultan Agung ini, di Masjid Sultan Agung di mana beliau dikuburkan, di mana beliau dimakamkan. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang beliau berikan kepada jamaahnya akan berimbas kepada kita juga kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan pernah merasa bahwa kalau kita mengejar agama kita tidak mendapatkan dunia, namun insya Allah kejarlah akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Iya. Gitu. Dan juga kita harus rajin-rajin ke majelis, karena di majelis taklim itu kita akan mendapat barokah. Iya. Pesan Kiai, karena kita tidak melihat begitu banyak malaikat yang datang di majelis, Masya Allah. dan kita keluar dari majelis, malaikat juga mengantar kita pulang sampai ke rumah. Masya Allah. Itu yang berkah yang terindah yang diberikan oleh Kiai kepada kita di acara minggu pagi. Setiap pagi minggu dimohon kepada yang belum hadir, silakan hadir, karena acaranya itu bagus sekali untuk kita, apalagi kita yang sudah berumur, apalagi yang kita cari. Ya. Selain kita belajar ilmu untuk akhirat nanti. Dan saya salutnya sama beliau ini, wangi terus. Oh iya. Jadi enak deketnya. Wangi terus selalu. Kasih cium punya agen minyak wangi punya. Iya, dengan tangan yang lembut, wangi terus. Iya. Dan di situ juga saya tuh, yang Allah, begitu dekatnya saya sama beliau, beliau tuh sudah menganggap saya tuh kayaknya anak atau bagaimana ya. Amin. Beliau sudah. Semoga Umi dapat berkah. Amin, amin. Bisa ke rumah Allah Amin, dengan amin. anak-anak. Amin, amin, ya Allah. Karena ngapa berkah Allah tuh kita nggak tahu. Iya, dan alhamdulillah waktu saya sudah melahirkan si kembar itu, Amin. saya bawa ke sini itu diinin sama beliau di Jampi, Karena Kiai itu dibacain doa. bilang kita berdoa tuh jangan sampai kita putus asa. Walaupun dia tidak pernah sholat, doakan setiap hari. Betul. Karena siapa tahu nanti hatinya terbuka dan untuk sholat. Kayaknya udah dapat berkahnya, kami sudah melihat rumah Allah. Masya Allah. Walaupun ya belum 100% lah untuk beribadah, tapi sudah terima kasih Kiai, berkahnya sudah dapat. Kami sudah melihat rumah Allah. Bersyukur sekali kenal sama Kiai. Amin, Luar amin, biasa ya ya. Rabbal alamin. Insya Allah kita selalu ditemukan orang-orang baik ya. Amin, 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 amin. Jadi penutup, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Amin, ya Amin, Allah. amin. Insya Allah kita bersama di Amin. dunia, Amin. bersama di surga. Amin. Amin, amin. Tidak terpisah. Amin, amin, ya Murid Allah. sama guru tidak akan terpisah. Amin, amin. Inilah murid guru yang sesungguhnya. Amin, Ya. amin. Jadi guru yang sesungguhnya, guru mursyid. Amin, Ya. amin. Jadi mungkin ini ya. Amin. Ada lagi yang perlu ditambahkan. Kayaknya sudah selesai. Ya, cukup. Nggak mau nangis ini kan. Amin, amin, amin. Jadi silakan ditutup di akhir. Oke. Baik, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan karena Allah. Amin. Itu tadi perbincangan kita, perbincangan singkat namun sangat-sangat berkesan bagi kami khususnya, karena ini luar biasa, pengalaman yang luar biasa ditemukan oleh Allah dengan orang-orang yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Dan alamin. ayo rame-rame nanti kita hadir di haulnya Syekh Zawawi Izam, mendoakan beliau, mendoakan orang-orang yang kita cintai. Amin. Karena mungkin salah satu murid dari beliau adalah orang-orang tua kita. Amin. Karena mungkin salah satu murid-murid beliau adalah orang-orang terkasih kita, suami-suami kita. Jadi hadirilah di sini tanggal 8 Ahad nanti ya. Minggu pagi. Jumat 12. Jumat 12 malam. Puncak. Acara puncak. Puncaknya Acara hari H-nya. yaitu haulnya itu tanggal 12 November pukul 7 hingga selesai. Namun kalau saya sarankan sesuai dengan yang sudah terjadi, kalau datang setelah maghrib itu jalanan kita sudah penuh. Sudah sangat susah untuk mendapatkan tempat di depan. Jadi persiapkan diri kita semua, mungkin lebih bagus salat maghrib di sini. Iya. Itu akan lebih bagus dan Di Sultan Agung. iya, sholat sesuai Jumat, dengan iya, sholat maghribnya. ini ya. Tempat itu menentukan posisi. Posisi itu memberikan prestasi. Siap.
Insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dan hajat besar dari keluarga besar Syekh Zawawi Izom, dan mudah-mudahan kita ketemu dan nanti kita kabar-kabari lagi apa-apa yang menjadi sesuatu menjadi yang viral di saat haul Kiai nanti. Dan saya akan menutup perbincangan sore kita ini yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.